Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Panduwinata. Dan saya Veka Roselilio Priantama. Kami mahasiswa dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, program studi Teknik Otomasi. Bagi yang belum familiar, PPNS adalah Politeknik Negeri di Indonesia yang bergerak di bidang teknologi perkapalan, maritim, serta teknologi penunjangnya, termasuk otomatisasi industri. Nah, di teknik otomasi ini kita belajar bagaimana cara membuat, merancang, dan mengimplementasikan sistem otomatis di dunia industri, seperti halnya di bidang produksi, robotika, dan sistem teknologi terkini. Di sini kami mempelajari berbagai hal, mulai dari pemrograman PLC, desain sistem kendali, hingga teknologi robotik seperti yang akan kami simulasikan pada video ini. Prodi ini juga mengembangkan keterampilan praktis agar kami bisa siap untuk memasuki dunia kerja di bidang otomasi, baik dalam lingkup global maupun dalam lingkup nasional. Sebelum memulai simulasi, kami terlebih dahulu mempelajari spesifikasi dan desain dari robot Skara T3. Langkah berikutnya adalah mendesain model CAD untuk huruf, angka, dan palet. Kami juga melakukan eksplorasi pada software Epson RC Plus 7.0. Ini termasuk memahami antarmuka, pengaturan area kerja, hingga fitur pemrograman gerakan robot. Setelah semua persiapan selesai, kami mulai mengintegrasikan desain CAD ke dalam software, menentukan koordinat objek, dan menyusun program untuk menggerakkan robot sesuai dengan tugas yang telah dirancang. Dan dari simulasi yang akan kami tampilkan, kami berharap dapat memberikan gambaran bagaimana teknologi otomatisasi dapat menyelesaikan masalah secara cepat dan efisien. Yuk, mari kita mulai. Baik, sekarang kita akan membuka software Epson RC Plus 7.0-nya. Baik, ini adalah software yang kita gunakan, yaitu Epson RC Plus 7.0, sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memprogram dan mensimulasikan berbagai jenis robot buatan Epson. Dengan software ini kita dapat membuat simulasi gerakan robot secara akurat dan sesuai kebutuhan industri. Interface-nya sangat user-friendly, mendukung pengaturan jalur gerak, integrasi perangkat, dan pengembangan logika yang diperlukan untuk tugas seperti yang akan kami lakukan dalam simulasi ini. Dalam simulasi ini, kami menggunakan robot Skara T3 untuk menyusun silinder yang memiliki huruf di atasnya. Huruf-huruf ini terletak secara acak dan tujuan kami adalah menatanya hingga membentuk PPNS NIRC 2025 UNP. Sebelumnya, kami sudah men-setting, memprogram, dan mencoba simulasikan dari softwarenya. Jadi, untuk sesuai pada tutorial di modul yang diberikan, bahwa hal yang pertama kali kita lakukan jika sudah masuk ke software Epson RC Plus 7.0 ini adalah men-setup PC to controller communication ini. Nah, di sini saya sudah mengkonekkan pada virtual komunikasi dengan nama coba 2. Jadi kita tidak perlu mengkonekkannya kembali. Kemudian kita men-setup sistem konfigurasi, yang dimana di sini kita akan menambahkan dari robot Skara T3-nya. Nah, karena saya juga sudah menambahkannya, jadi di sini tertampil robot 1, yaitu dengan model T3 tipenya Skara, dan ini adalah speknya. Jadi kita tidak perlu menambahkan juga. Setelah dua tugas itu terpenuhi, selanjutnya kita bisa langsung mencoba dari software ini. Jadi jika sudah dua tugas tadi dilakukan, maka otomatis robot Skaranya akan tampil pada tampilan robot simulator jika kita tekan simulator. Lalu untuk
menu Robot Manager, kita bisa tampilkan dari Tools dan Robot Manager untuk men-setting job dan men-teach dari poin-poin yang akan kita kerjakan. Kemudian ada main.prg, di mana ini adalah program atau kita menulis program pada Windows ini. Jadi pada Windows ini kita memasukkan program logika untuk robot Skarate 3 kita. Jadi itulah menu-menu Windows dan beberapa setup yang perlu kita lakukan untuk mencoba simulasi aplikasi atau software Epson RC Plus 7.0 ini. Dan kemudian untuk menambahkan seperti CAD yang kita punya ini, itu kita tinggal menambahkan pada menu CAD yang nantinya dia akan menampilkan membuka file manager kita tinggal browse. Nah, maka kita cari file yang sesuai dengan spesifikasi tertera di sini, XV3, VRML, STEP atau STP, IJES atau DSF. Nah, jadi kita sudah mencoba membuatnya dan memasukkannya di sini sehingga berbentuk seperti CAD di sini. Kurang lebih begitu. Untuk mempermudah dalam visualisasi, saya juga menambahkan kamera. Nah, di sini kamera akan menampilkan dari kotak yang tersedia di sini yang nantinya akan menata kalimat yang kita kerjakan. Jadi di sini kita akan menata kalimatnya menjadi PWNS, NRC 2025, UNP, dan kamera ini membantu untuk kita melihat visualisasinya. Kemudian untuk robotnya, kenapa saya transparankan juga untuk membantu dalam pengerjaan. Dan di sini juga terdapat kamera, beberapa kamera saya juga gunakan untuk mempermudah dalam pengerjaan. Kurang lebih begitu. Jadi mungkin kita bisa coba simulasikan dari program kita. Kita menggunakan beberapa function, tapi function utamanya adalah main. Sebelumnya kita tata terlebih dahulu agar terlihat rapi. Oke, mungkin kita coba simulasikan. Kita bisa lihat di sini untuk hasilnya. Kita coba. Nah, maka robot akan bergerak sesuai dari poin-poin yang kita sudah simpan pada robot setup atau menu robot manager. Nah, kita teruskan. Oke, nah kurang lebih begitu simulasi dari menata beberapa huruf menjadi kalimat. Mungkin kita coba untuk mengedit ini
sedikit agar kita mengetahui bagaimana cara kita memprogramnya. Jadi kita gunakan function less untuk mereset beberapa kata huruf ini. Nah, di sini saya di menu robot manager adalah tempat kita menggerakkan jok dari robot kita, sehingga kita bisa menggerakkan robot ini sesuai dengan keinginan kita. Kita juga menggunakan object rotation atau robot jok pada robot simulator untuk mempermudah juga, dan kamera juga ikut membantu dalam pengoperasian dan pemrograman gerakan, jadi sebagai bantuan juga. Oke, jadi untuk transparansi dari robot juga sangat membantu agar kita bisa melihat lebih jelas. Jadi kita coba menggerakkan robot ini dalam satu cycle saja. Jadi misalnya kita mengambil 2 dan menaruhnya di sini. Kita coba ya. Kita disable dulu transparannya, nah agar bisa diprogram. Nah, di sini kita bisa dengan mudah, misalnya kita ingin mengambil 2, jadi kita setting, kita tempatkan posisinya dengan menu ini object rotation atau robot jog. Kita tempatkan pada huruf atau angka yang kita mau. Nah, misal kita sudah menginginkan poin ini, jadi kita tambahkan di sini, lalu kita teach. Nah, misalkan kita namai poin ini atau koordinat ini sebagai coba. Oke, stop coba 1, start coba 1. Oke, maka pada menu poin ada yang namanya step coba 1 dengan koordinat X, Y, Z, U yang tertera. Kemudian jika kita ingin menaruhnya di kotak sini, kita tinggal gerakkan lagi dengan object rotation atau robot jog ini, kita tempatkan di posisi yang tepat. Oke, kita bisa lihat di kamera juga. Oke, misal kita tempatkan di sini, maka pada menu sini kita tambahkan poinnya, kita teach poin baru, step coba 2. Oke, maka kedua step atau kedua poin itu sudah tersimpan pada menu poin. Kita tinggal save dan koordinat-koordinatnya otomatis tersimpan. Nah, bagaimana cara kita memprogram? Jadi ingin menggerakkan angka 2 itu ke lokasinya atau ke tempat kotaknya. Oke, di sini yang terutama yaitu untuk menggerakkan motor. Pertama-tama kita untuk menulis motor on, lalu untuk power dari robotnya kita gunakan power height. Speednya kita bisa atur variabelnya, terserah kita ingin cepat atau lambat. Dan ini adalah akselerasinya, speed S dan XLS. Ini adalah program utama agar kita bisa menggerakkan dari robot kita. Jadi ini otomatis kita harus copy. Kita coba buat function baru. Cara membuat function baru mudah sekali. Kita ketikkan function dan nama function yang kita inginkan, misalnya coba. Oke, dan fn adalah function n. Kita pastikan yang sudah kita copy tadi. Nah, ini adalah program yang utama, jadi kita memerlukan program ini untuk menggerakkan robot ini. Kemudian kita
masukkan logika dari poin-poin atau koordinat-koordinat yang akan kita tentukan untuk menggerakkan robot. Jadi kita bisa menggunakan go, lalu nama dari poin kita. Tadi kita menggunakan step coba 1, lalu kita go step coba 2. Nah, karena pada kita gunakan fungsi coba, kita dimasukkan ke mode run lalu run window untuk mengcompile dari program kita juga. Nah, ini adalah compilan. Nah, build complete no error, maka kita bisa melakukan simulasinya. Nah, di sini kita jangan lupa menggunakan fungsi coba karena kita menulisnya di fungsi coba. Kita coba simulasikan. Nah, maka robot dia akan bergerak dalam satu looping, yaitu menuju step coba 1, koordinat step coba 1, dan selanjutnya ke koordinat step coba 2. Jika kita ingin melakukan looping, kita bisa gunakan perintah do, dan otomatis ada perintah loop, jadi dia akan melooping terus menerus di dalam do loop ini. Kita coba start. Oke, maka robot akan bergerak secara berulang-ulang pada koordinat yang kita tentukan, yaitu go step coba 1, go step coba 2. Lalu ada juga sintak jump. Ini tidak perlu ya, kita hapus saja sintak jump, dan kita bisa mengetahui perbedaannya pada video antara sintaks go dan jump. Coba simulasikan. Nah, untuk perintah jump, jok keempat atau lengan ketiga maksud saya dari robot akan naik turun pada koordinat yang sudah kita tentukan, yaitu step coba 1 dan step coba 2. Jadi posisi awalnya dia naik, jadi lengan ketiganya. Ketika sudah sampai di koordinat step coba 1, maka dia akan turun. Nah, kemudian dia akan bergerak atau transisi ke koordinat selanjutnya atau step selanjutnya, yaitu step coba 2. Maka dia akan menaikkan dulu dari lengannya, kemudian menggerakkan dia ke posisi koordinat selanjutnya, kemudian menurunkan lagi lengannya jika sudah sampai di step coba 2. Dan karena kita ada di perintah loop, jadi dia akan terus berulang-ulang. Lalu bagaimana kita bisa menggerakkan dari CAD kita? Karena CAD kita di sini bentuknya adalah visualisasi dan ini virtual ya. Jadi kita perlu menambahkan, karena kita sebelumnya sudah mempunyai koordinatnya, jadi kita tinggal mengcopy saja. Nah, di sini namanya adalah A22. Yang perlu kita lakukan adalah mencatat posisi X, Y, dan Z-nya seperti pada logika program ini, yaitu simset A22 position X, yaitu posisinya, value-nya, simset A22 titik position Y, value-nya, simset A22 position Z, value-nya. Kita copy ini, dimana kita mendeklarasikan dari desain CAD kita atau benda kita pada robot simulator. Kita masukkan di sini. Nah, jika sudah, selanjutnya bagaimana kita mengambil dan menaruh? Kita menggunakan sintak, yaitu simset pick dan place. Jadi kita bisa ketik di sini. Jadi setelah kita jump di step coba 1, perintah selanjutnya yang harus kita lakukan atau eksekusi adalah simset bendanya A22 dan X. Oh, saya salah. Sekarang detik lalu bendanya. Kita copy saja.
Oh, Skara adalah nama robotnya. Jadi jika misalnya Skara ini kita ganti namanya menjadi robot 1 atau robot 2, kita tinggal ganti di sini ya. Oke. Setelah kita pick, kemudian kita jump atau kita taruh di step selanjutnya, yaitu step coba 2. Nah, di step coba 2, perintah selanjutnya adalah place. Jadi kita akan place dari objek atau benda kita, yaitu yang bernama ADO2. Kita bisa coba simulasikan. Nah, dia mengambil angka 2-nya lalu menaruhnya di sini. Kita coba standby. Agar terlihat jelas. Kita reset dulu posisi dari 2-nya. Oke, kita coba gerakkan. Dia akan ke posisi standby jam 2 lalu menaruhnya. Oke. Oke teman-teman, itu adalah simulasi sederhana yang kami buat dengan menggunakan software Epson RC Plus 7.0 dan robot Skara T3. Kami harap dari video kami ini dapat menginspirasi teman-teman dan dapat memberikan gambaran bagaimana teknologi robotika bekerja serta dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat, dan efisien. Kami juga memberikan apresiasi kepada Universitas Negeri Padang yang telah menyelenggarakan Nasional Industrial Robotics Challenge ini. Kami juga berharap lomba ini dapat berjalan dengan lancar, penuh dengan semangat juang, dan menginspirasi para peserta untuk mengembangkan teknologi robotika dan otomatisasi ini. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di event selanjutnya. PPNS Sukses!